Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube MTS Negeri 4. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sekarang waktunya belajar di MTS Negeri 4. Belajar jarak jauh MTS Negeri 4 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Jarak Jauh MTS Negeri 4 Bogor untuk mata pelajaran PKN kelas 9. Kali ini kita akan membahas bab ketiga tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang arti kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara. Jadi, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat atau biasa dikenal dengan istilah demokrasi. Namun, perkembangan demokrasi di Indonesia bisa kalian lihat seperti di gambar ini. Jadi yang namanya kedaulatan rakyat di Indonesia itu ada kurang lebih 4 periode. Periode yang pertama dari tahun 1945 sampai dengan 1959, kedaulatan rakyat yang kita gunakan itu identik dengan parlementer atau istilahnya demokrasi parlementer. Kemudian berlanjut dari periode tahun 1959 sampai dengan 1966, periode yang digunakan itu adalah periode demokrasi terpimpin. Kemudian dari periode tahun 1966 sampai dengan 1998, Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila. Dan dari tahun 98 sampai dengan sekarang kita menggunakan istilah demokrasi Pancasila masa reformasi. Kita akan bahas satu persatu periode perkembangan demokrasi di Indonesia. Periode yang pertama yaitu demokrasi parlementer, dimulai tahun 1945 sampai dengan 1959. Kalian bisa lihat ciri-cirinya sesuai dengan yang ada di gambar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya kedaulatan rakyat yang kita anut itu adalah kabinet presidensial. Namun karena adanya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, maka berubah menjadi demokrasi parlementer. Inilah salah satu ciri yang paling menonjol. Ya. Kemudian demokrasi parlementer juga masih digunakan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS tahun 1949. Jadi Indonesia masih menggunakan kedaulatan rakyat yang kabinetnya parlementer. Sehingga muncullah gejolak ketidakpuasan rakyat Indonesia pada saat itu yang mengakibatkan UUD RIS ini diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Namun demokrasi parlementer masih digunakan, sehingga ketidakstabilan masih dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kenyataannya demokrasi ini memang tidak cocok digunakan. Demokrasi parlementer ini sangat membahayakan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menjadi ciri akhir dari penerapan demokrasi parlementer di Indonesia. Periode kedua, yaitu demokrasi terpimpin atau lebih dikenal dengan Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ciri yang sangat nampak dari demokrasi terpimpin ini seperti yang kalian lihat. Poin pertama adalah pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Siapakah dia? Jelas, Presiden Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Jadi Presiden Indonesia yaitu Insinyur Soekarno menjadi pimpinan tertinggi, sehingga dia juga dapat mengangkat anggota MPRS berdasarkan Tapres nomor 2 tahun 1959. Jadi pimpinan besar revolusi ini mengartikan bahwa yang namanya permusyawaratan perwakilan itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, sehingga memiliki kekuasaan yang luas. Dan di poin ketiga juga, di tahun 1959 ini, sejak dikeluarkan dekret ini, Presiden Soekarno pada 5 Maret tahun 1960 membubarkan DPR dan membentuk DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 24 Juni 1960. Penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini juga Presiden Soekarno mengeluarkan TAP MPRS nomor ketiga MPRS tahun 1963 yang isinya tentang penetapan presiden seumur hidup. Penyelewengan ini mengakibatkan keadaan negara yang tidak stabil sehingga menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat yang akhirnya menuntut Tritura, yaitu singkatan dari 3 tuntutan rakyat. Yang pertama yaitu bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI. Dan yang terakhir yaitu turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Langkah-langkah dari pemerintah untuk mewujudkannya lewat Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan istilah Super Semar. Setelah dikeluarkannya Super Semar, pemerintahan Presiden Soekarno beralih ke Presiden Soeharto atau dikenal dengan istilah Orde Baru. Dan pada masa Orde Baru ini dikenal dengan istilah kedaulatan rakyat demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Jadi Presiden Soeharto ingin mengembalikan fungsi lembaga negara yang tadinya menyimpang dan kemudian bertekad juga untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen. Namun demikian, terjadi penyelewengan di masa pemerintahan Presiden Soeharto, sehingga maraknya, suburnya korupsi, kolusi,
dan nepotisme. Lembaga-lembaga negara yang fungsinya dikembalikan oleh Presiden Soeharto seakan menjadi alat kekuasaan untuk melanggengkan pemerintahan Presiden Soeharto. Hingga muncullah gelombang pergerakan di tahun 1998 yang menandai akhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasilanya. Periode terakhir perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu periode keempat, dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila masa reformasi, yang ciri-cirinya dapat kalian lihat seperti yang ada dalam gambar. Yang pertama, dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang bukan hanya satu kali, bahkan sampai 4 kali. Dalam prakteknya juga, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara langsung. Dan hasil dari amandemen UUD 1945 ini menghasilkan keputusan bahwa yang namanya pemerintahan negara Indonesia itu harus membentuk lembaga negara yang baru. Tugas kalian untuk hari ini adalah coba sebutkan lembaga negara yang baru yang ada di Indonesia berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama lengkap kalian disertai kelasnya. Oke boys and girl, cukup sekian untuk pembelajaran di hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video materi Bajai kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.